Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sehat selalu, amin. Oke, kali ini kita akan melihat sebuah video ya, yang mana di sini ada Muhyiddin ya, tiba-tiba memberhentikan ceramah ya, Gus Yusuf ya. Ini detik-detik Gus Yusuf diberhentikan oleh Muhyiddin tak berakhlak. Astagfirullah ya. Gimana akhlak orang ini ya, lagi ceramah coba diberhentiin, astagfirullahaladzim. Mohon komentar gimana tanggapan bapak-bapak, ibu-ibu ya tentang video ini. Dan nanti ada Muhyiddin Gus Wapi ya disemprot orang ini ya, karena ya Gus Wapi yang terlalu tinggi ilmunya, kena semprot orang ini. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa di like dan di subscribe ya. Semoga yang like dan subscribe sehat selalu, amin ya Allah. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, kita ke videonya ya. Sedaya ingkang kita mulyakaken, Al Habib Mustafa sampun rawuh mboten prayogi, kula mboten matur kathah-kathah. Napa Mas? Cangkeme daturi sore sih. Sapa kuwi? Tak ndelok nyawane kok ngopo? Datur cangkemmu. Mangke solawatan sareng-sareng sing sae nggih Bu nggih. Dadi awak dhewe niku solawat tresna karo Kanjeng Nabi. Aja ming solawate tok, ning yo akhlake sing penting dicontoh gitu. Kanjeng Nabi niku ora tau bengak-bengok sing ra guna. Kanjeng Nabi niku nek ngendikan alus. Kanjeng Nabi niku nek ngendikan mesti ana manfaate. Falyakul khairon aw liyasmut. Nek kowe iki iso omong sing apik, sing ana manfaate, sing dadi ganjaran nggih mboten? Ning nek kira-kira ora dadi ganjaran, menengo auliasmut, menengo. Nek omong kuwi sing dadi ganjaran, omong sing ana manfaate. Ning nek ora ana manfaate, meneng ngrungokke, melu solawatan. Dadi aja ming solawatan kuwi sing penting genderane dhuwur-dhuwuran mboten. Gendera dhuwur ora apa-apa, ning akhlake kudu apik. Unggah-ungguhe kudu apik, bali solawatan kudu tambah akhlake. Bali solawatan tambah tawaduke, bali solawatan tambah andap asore. Paling penting tata kramane dienggo bareng-bareng. Seorang Muhyiddin karena fanatiknya, ta'assubnya kepada junjungannya Habib Mustafa, padahal Gus Yusuf sudah mau paripurna dalam mengisi ceramahnya. Kejadian menyesakkan dada kita semua ini, kejadian yang menyedihkan, kejadian yang bikin malu, ini terjadi di Bojong, Yogyakarta. Dari Yaman datang ke sini sama seperti Wali Songo. Kalau ada orang mengatakan Wali Songo itu dari Gujarat, Wali Songo itu dari Hindia, Wali Songo itu dari Cempa, itu salah, pembelokan sejarah. Bahkan saya pernah mendengar sendiri ceramahnya Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan memang kenyataannya seperti itu. Wali Songo itu datang dari mana? Dari Yaman. Mereka dari Ammul Faqih. Mereka keturunan Sayyidina Husain Al-Husainiyun, tapi bukan dari Al-Faqihul Muqaddam, tapi dari jalur Ammul Faqih. Bagaimana mungkin mereka datang ke Indonesia, ke tanah Jawa, tanpa belajar bahasa Jawa, melebur dengan masyarakat Jawa? Sebelum dimanapun panjenengan berada, kali ini saya harus mengucapkan terima kasih kepada Mas Wafi. Mas Wafi ini garda terdepan dalam membela
kaum Habib atau klan Ba'alawi. Dalam siarannya di Nabawi TV, Mas Wafi ini jelas ingin membela klan Ba'alawi. Namun secara tidak sadar yang terjadi, Mas Wafi ini justru menguliti klan Ba'alawi, sehingga dari situ kita sangat tahu bagaimana kualitas para Habib. Waktu di Nabawi TV tersebut, Mas Wafi mengatakan bahwa ada seorang fakir yang datang ke rumahnya untuk minta pertolongan. Pertolongan karena kaum Habib sudah merasa kalah, tidak bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin terkait dengan nasab. Di situ Mas Wafi mengatakan Kiai Haji Imaduddin sebagai penuduh. Namun poinnya adalah dia mengatakan bahwa kaum Habib sudah kalah, tidak mampu menjawab persoalan nasab. Dari sini kita tahu kan bagaimana kualitas keilmuan seorang Habib. Lebih jelasnya ikuti atau simak apa yang disampaikan oleh Gus Wafi berikut. Izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kisah awal Anda terlibat dalam diskusi nasab ini? Bahkan Anda sampai dilibatkan dalam diskusi atau debat di Kesultanan Banten. Pada suatu malam, ada sebagian teman Al-Fakir yang datang ke rumah, kemudian niat bersilaturahim. Setelah kita berbincang-bincang panjang, dia mengeluarkan statement. Sekarang para habaib sudah kalah. Tidak ada yang berani berdebat dengan si penuduh. Dari sini kita tahu, kita bisa menyimpulkan, bahkan bisa meraba-raba dengan mudah. Mengapa dalam debat keilmuan, termasuk debat masalah nasab, seseorang mengalami kekalahan atau pihak Habib merasa kalah? Ya penyebabnya ya minim ilmu. Saya ulangi, dalam perdebatan nasab, Habib kok sampai kalah? Itu nggak ada sebab yang lain kecuali karena mereka minim ilmu. Selanjutnya kita bisa menyimpulkan kesimpulan yang berikutnya. Bagi siapapun yang minim ilmu tentunya sangat jauh untuk dikatakan atau diakui sebagai seorang wali. Jauh banget. Bukan hanya itu saja, Gus Wafi juga menyampaikan bahwa banyak di antara para Habib, terutama yang muda-muda ini, mereka dalam berdakwah, dalam mengaji bukan semata-mata untuk menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi banyak di antara mereka yang ingin dihormati orang lain, ingin disanjung oleh orang lain, tapi sayangnya semua itu adalah minim ilmu. Bahkan banyak di antara para Habib yang muda-muda itu yang jarang belajar. Perhatikan video berikut. Banyak dari kalangan para sadaba Alawi, terutama yang masih muda, yang kurang belajar, yang mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya, yang terlena dengan ujian masyarakat sehingga merupakan belajar, yang terlena dengan penghormatan masyarakat sehingga kurang untuk menghargai orang lain, yang kurang mempelajari banyak ilmu sehingga pengen disanjung terus tanpa belajar ilmu agama. Makanya wajar banyak di antara para Habib ketika mengisi sebuah acara pengajian tertentu, isinya adalah banyak cerita yang jauh dari referensi keilmuan, apalagi berdasarkan pada kitab-kitab tertentu. Isinya banyak tentang cerita, isinya banyak tentang dongeng, isinya banyak tentang khurafat yang mengagung-agungkan datuk-datuk mereka. Karena ternyata penyebabnya mereka jarang membaca kitab, jarang belajar. Pengennya dihormati oleh orang lain, meskipun mereka sulit menghormati orang lain. Itu seperti yang disampaikan oleh Mas Wafi. Nah sekarang kita tahu kan dengan siapa kita harus belajar, dengan siapa kita harus mengaji. Tentunya kita kalau mau mengaji agama Islam, mengkaji kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hadis-hadisnya Rasulullah SAW, jangan semata-mata dengan para Habib, tapi pilihlah ulama-ulama yang sangat mumpuni, yang ilmunya itu coron jawane nyegoro. Ilmunya nyegoro sudah sangat mumpuni, menjiwai lahir dan batin, bukan hanya sebatas di permukaan saja. Juga jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terpencut, jangan mudah tersihir dengan penampilan mereka yang sangat agamis, dengan menggunakan jubah, dengan menggunakan sorban, dengan menggunakan apa ini. Nah, karena apa? Siapapun kalau ingin belajar ilmu agama dengan orang lain, itu yang kamu pelajari adalah ilmunya, bukan sorbannya, bukan imamahnya, juga bukan jubahnya. Semua itu adalah aksesoris. Jadi ketika ada seseorang ilmunya luar biasa, sangat alim, maka belajarlah dengan beliau-beliau itu. Namun kalau hanya orang-orang yang mampu menampilkan jubahnya indah, jubahnya mahal, imamahnya bagus, kemudian serbannya bagus, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap tingkat keilmuan, dan kamu tidak akan mungkin bisa mengambil ilmu dari sorban tersebut. Tapi ambillah ilmu dari apa yang tersimpan di dalam batin mereka, di dalam diri mereka. Kalau di dalam diri mereka adalah ternyata kosong karena jarang belajar, jarang membaca ilmu, jarang membaca kitab, ya kamu tidak perlu belajar dengan mereka, meskipun itu adalah seorang Habib. Terima kasih Mas Wafi. Terima kasih Mas Wafi atas informasinya, dan jenengan saya sarankan untuk minta maaf juga kepada para Habib yang semestinya, yang pengennya engkau bela, tapi ternyata kamu buka semuanya sehingga di dalam batinnya pun sampai hampir-hampir terlihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membunuh ulamanya.
Iya apa? Wow, iya. Jadi yang menjadi penyangga kekuatan Iran sekarang itu para ilmuwannya, tetapi yang memegang kekuasaan para mulahnya. Dan bangsa Israel itu paham sekali kekuatan bangsa Iran itu di apa ilmuwannya. Itu dari zaman ya, raja pertama Cyrus yang agung, Darius, kekaisaran apa Sasanid itu sangat menghargai ilmuwannya di saat mereka sangat berjaya ya. Jadi tidak kepikiran bangsa Mossad itu membunuh mullah, nggak ada gunanya. Tapi membunuh ilmuwannya, ilmuwan Syiah ini malah penting. Coba dipikir. Betul. Jadi orang di luar seorang Syiah, orang Israel sendiri itu menganggap aset terpenting bangsa Iran itu di para profesor, para doktor yang jadi target pembunuhan. Mereka nggak niat membunuh para mullah siapa itu nggak penting, tapi membunuh ilmuwannya itu penting. Karena sekali ulama dalam hal ini bukan ulama agama ya, itu aset bangsa itu kayak dirampok. Aset bangsa itu dirampok. Itulah targetnya, kan kita sudah sering kan itu lihat itu. Berarti itu Mas Sugeng ya, kalau ingin membuat Indonesia tertinggal, Habibnya dibesarkan, ilmuannya dibunuh semua. Iya itu, kayak seperti itu. Ya Tamam. Agama Islam ya Tamam menegaskan bahwa bukan agama nasab. Nek kowe iki iso omong sing apik, sing ana manfaate, sing dadi ganjaran nggih mboten? Ning nek kira-kira ora dadi ganjaran, menengo auliasmut. Menengo. Nek omong kuwi sing dadi ganjaran, omong sing ana manfaate. Ning nek ora ana manfaate meneng ngrungokke. Melu solawatan. Dadi aja ming solawatan ku sing penting genderane dhuwur-dhuwuran mboten. Gendera dhuwur ora apa-apa, ning akhlake kudu apik. Unggah-ungguhe kudu apik, bali solawatan kudu tambah akhlake. Bali solawatan tambah tawaduke, bali solawatan tambah andap asore. Sing penting tata kramane dinggo bareng-bareng. Seorang muhibbin karena fanatiknya, ta'asubnya kepada junjungannya Habib Mustafa, padahal Gus Yusuf sudah mau paripurna dalam mengisi ceramahnya. Kejadian menyesakkan dada kita semua ini, kejadian yang menyedihkan, kejadian yang bikin malu, ini terjadi di Bojong, Yogyakarta. Karena semangatnya untuk bersolawat, melupakan adab. Inilah hasil didikan para kabir. Mana mungkin seorang Gus Yusuf, beliau adalah santrinya ribuan, cucu dari Mbah Khudori, dipermalukan di depan umum dengan sebutan goblok. Masya Allah. Ini loh yang harus kita perhatikan. Sekalipun si muhibbin ini, orang janten ini, pandak, sudah klarifikasi minta maaf ya, tetapi terlalu mudah bagi orang-orang itu dimaafkan. Masa tiap hari bikin permintaan maaf terus ada materinya? Apa tidak dipikir dulu sebelum mengeluarkan kata-kata itu? Tapi kalau kita cermati acara di Bojong Yogyo ini lucu ini. Ini panitianya juga harus bertanggung jawab ini. Menurut kami seperti itu. Kalau kita Oke, teman-teman, itu dia tadi video dari pendapat Gus Yusuf ya, yang mana beliau lagi ceramah ya, disemprot oleh muhibbin ya. Coba beliau dikatain seperti itu ya oleh muhibbin. Masya Allah ya, itu ya gimana akhlaknya ya, lagi ceramah diberhentiin ya. Dan tadi juga ada Gus Wapi kena semprot orang ya, seperti itu tadi ya Bapak Ibu. Oke, kita doakan semoga Gus Yusuf sehat selalu. Muhibbin yang tadi berkata seperti itu segera memperbaiki akhlaknya, amin ya Allah, amin.
dan Gus Wapi, semoga sehat selalu dan bisa lebih rendah hati lagi ya, menghargai semuanya, menghargai pendapat semuanya. Oke, semoga bapak-bapak ibu-ibu juga sehat selalu, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di next video ya bapak-bapak ibu-ibu.